Dua orang udah bangun. Amin. Oke, kita sekarang ada di minggu pertama bulan Agustus ya. Ini kalau dari hitungan ini udah bulan terakhir di musim panas. Wah, berarti cuman sebentar lagi, ada berapa minggu lagi kita di musim panas secara ofisial, secara resmi. Kemudian nanti September kita masuk dalam musim gugur. Wah, saudara, kita sudah berjalan sejauh ini, sudah setengah tahun lebih ya. Berarti saya mau ajak boleh kita semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, ada amin. Lewat setiap firman Tuhan kita boleh diperlengkapi, kemudian kita boleh semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat pagi hari ini, kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau katakan biar Engkau boleh bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus, hamba mau berdoa, Engkau yang boleh membukakan, menyingkapkan, biar boleh ada roh pewahyuan dari Tuhan, firman Tuhan disingkapkan, dibukakan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menerima firman Tuhan. Kami menerima firman Tuhan bukan hanya di dalam pikiran kami, tetapi juga di dalam roh kami Tuhan. Karena biar firman Tuhan itu boleh bekerja, boleh menjadi sumber inspirasi yang boleh mendorong, membawa kehidupan kami, keputusan kami, langkah kaki kami dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya ada keamanan, ada keselamatan, ada berkat Tuhan ketika kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Diberkati waktu-waktu hari ini, waktu ini Tuhan boleh bekerja lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau sampaikan satu topik yang baru. Kalau saudara ingat, tentu kita tahun ini punya tema yaitu well built ya. Well built itu kita berdoa supaya gereja Tuhan, yaitu setiap kita di tempat ini, kita boleh dibangun dengan baik. Kita boleh memiliki satu karakter yang baik. Seperti bangunan rumah Tuhan, pada akhirnya orang boleh melihat ada satu kehidupan yang baik, ada satu kehidupan yang menjadi berkat buat banyak orang. Nah, untuk kita boleh memiliki satu bangunan yang baik, terbangun dengan baik, di gereja ini ada beberapa nilai-nilai, value yang membawa kita untuk bisa mencapai tujuan itu. Jadi saudara, kalau kita belajar tentang visi itu kita mau jadi apa? Tapi kalau misi itu bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa nilai-nilai yang kita sudah pelajari sama-sama dalam beberapa bulan ke belakang dari awal tahun. Yang pertama kita belajar tentang yang namanya honor atau penghormatan, hidup dalam hormat. Kemudian kita juga belajar banyak mendengar firman Tuhan tentang generosity, bagaimana Tuhan itu begitu murah hati ya, kita punya Tuhan yang murah hati, dia mati di kayu salib, dia memberikan yang terbaik, dia berkorban untuk setiap kita. Dan kemudian 2 bulan lalu kita belajar tentang yang namanya shepherding atau bagaimana menggembalakan. Di mana intinya bahwa Tuhan itu mau supaya kita boleh digembalakan, tertanam dalam gereja lokal, dan juga kita boleh mengembalakan. Karena ingat bahwa amanat agung Tuhan itu kita dipanggil keluar, kita dipanggil untuk memuridkan, untuk menjangkau orang. Nah, pagi hari ini dan dalam beberapa minggu ke depan kita akan mulai satu topik yang baru, satu tema yang baru, nilai-nilai yang baru yang akan kita pelajari yaitu excellent. Semuanya boleh katakan excellent? Excellent, oke. Singkat, excellent itu artinya apa? Kalau di dalam kamus, ada kamus yang banyak dipakai di sini yaitu kamus Merriam-Webster ya. Excellent itu berarti sebuah, apa ya kalau ditulis, very good of its kind atau eminently good. Dalam arti apa? Ini ada sebuah karakter yang baik, ada sebuah hal yang baik gitu. Hal yang baik sekali. Atau dikatakan kalau dalam bahasa Indonesianya sering juga bisa dibilang yaitu unggul. Mungkin udah pernah dengar atau lupa ya. Jadi ada keunggulan di mana bukan kita mengejar sebuah kesempurnaan, tetapi kita boleh melakukan yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Begitu. Yang penting dari kita boleh melakukan yang terbaik. So this is the value. It means the very good of its kind, eminently good. So you don't have to achieve number one always, but you do your best, give your best. So that's for you to become an excellent person. Nah, tetapi saudara, di dalam prinsip Alkitabiah, excellent itu berbeda dengan apa yang dimengerti oleh dunia ini. Bahwa kalau di dalam dunia ini, itu sepertinya excellent itu menjadi sempurna.
Jadi nilainya harus 10 terus. GPA-nya mungkin harus 4 semuanya. Harus mengerjakannya dengan baik. Tetapi di dalam firman Tuhan nanti kita akan belajar banyak. Excellent itu sederhana, dia berarti mencerminkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang excellent. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan berarti bagi kita memiliki sikap yang sama, kita memiliki attitude yang sama, di mana dalam setiap hal yang kita lakukan yang terbaik. Ada amin? So, we do everything with our best. Nah, saya mau mulai dengan satu prinsip yang sederhana. Kita lihat satu hal yang luar biasa, yaitu kita punya Allah yang luar biasa. Ada amin? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-8 ayat 2, saudara boleh baca bersama-sama dengan saya yang bahasa Indonesianya ya. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Nah di dalam King James Version dikatakan, oh Lord, how excellent is your name in all the earth. Okay. And then who have set your glory above the heavens. Wah, ini Mazmur katakan seperti itu. Dan kalau sudah lihat, ini kata excellent di sini dalam bahasa Ibraninya itu dibilang adir. Saya nggak tahu pronunciation-nya benar atau enggak ya. Tetapi itu berarti sebuah hal yang majestic, magnificent, atau beyond comparison. Jadi benar-benar satu hal yang luar biasa, satu hal yang magnificent tuh, saya suka lagunya Hillsong tuh, You Are Magnificent. Bener ya? Iya betul, kadang-kadang suka salah. Itu berarti magnificent tuh aduh kayaknya luar biasa banget. Saudara bisa mengalami kata excellent ini apa? Yaitu seringkali ketika kita misalnya pergi ke gunung tinggi atau kita melihat sunset, kita melihat alam, kita melihat pelangi, kita aduh ini magnificent. Berarti luar biasa sekali. His excellency so magnificent, amazing gitu ya. Beyond comparison, jadi tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibayangkan. Nah itu tuh excellence. Kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan betapa mulia. Atau dalam kata lain sebenarnya ini sama betapa masyur, betapa berkuasa. Betapa luar biasa Tuhan kita. Wah, nah kita mesti mengerti nih bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang excellence. Ini 1 bulan ke belakang saya mungkin beberapa sudah tahu, saya naik motor jalan-jalan ya. Senang jalan-jalan sempat ke north, ke gunung gitu. Dan Sabtu ini mau ke gunung juga, ya. Biasanya hiking, kali ini naik motor. Ternyata enak juga ya naik motor. Jadi naik motor itu kayaknya nggak ada, kalau beli mobil kan yang ada sunroofnya itu lebih mahal ya. Nah beli motor lebih murah ternyata, sunroofnya itu nggak ada sunroof. Saya pernah cita-cita punya mobil, ini kapan ya orang ilmuwan ciptakan mobil yang nggak ada tiangnya di sini gitu. Jadi kan masih ada ya karena untuk memegang kaca mobil gitu. Jadi pengennya saya tuh kacanya tuh nggak ada halangan, pengen bisa menikmati. Jadi kalau lagi naik motor tuh udah cuma mata langsung ngelihat semuanya. Wah kalau ke gunung lagi sinar matahari dengan awan dan lain sebagainya. Wah ini bagus sekali ya, luar biasa sekali. Nah, menikmati gitu, menikmati Tuhan lewat ciptaannya. Nah di sini Daud bilang begini, pemazmur dia bilang bahwa dia mengenal Tuhan itu bukan hanya Allah Israel, Allah yang luar biasa, tetapi pemazmur bilang how excellent is your name. Pertama, namanya itu luar biasa. Kita tahu bahwa itu adalah nama di atas segala nama, ada amin. Nama yang berkuasa, namamu di atas semuanya, how excellent is your name in all earth. Jadi bukan hanya kepada bangsa Israel waktu itu, bukan hanya pada zaman itu, tapi di seluruh muka bumi ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Di seluruh bumi. Kemudian dilanjutkan, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Who have set your glory above heavens. Nah ini, jadi mengatasi langit. Jadi excellent-nya Tuhan itu benar-benar luar biasa. Luar biasa, waduh kayaknya apa yang mesti disampaikan itu kayaknya gak cukup kata-kata untuk menggambarkan keluar biasaan Tuhan. Betul ya? Kalau kita lihat, aduh betapa luar biasanya kita tidak akan pernah punya kata atau kalimat yang cukup untuk menggambarkan betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Dan kalau kita lihat bumi dan langit itu menggambarkan
sebenarnya wujud dari betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Kita lihat sebentar lagi kita mau masuk musim gugur nih. Daun berubah warnanya, bisa merah, bisa kuning, bisa oranye, hijaunya bisa terang. Kemudian dia habis, nanti ditiup oleh angin. Nanti setelah winter dia kemudian mulai lagi. Wah, Tuhan kita bisa membuat satu sistem yang luar biasa. Jadi alam ini menggambarkan keluar biasaan Tuhan. Dan kita bisa melihatnya dari ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Dan pemazmur kembali bilang bahwa keagungan Tuhan itu mengatasi langit. Mengatasi semuanya. So yang pertama saudara yang kasih Tuhan, kita punya Tuhan yang excellence. Nah, sebenarnya kalau kita dalami, kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan mengerjakan sesuatu, dia mengerjakannya tidak setengah-setengah, tapi dia mengerjakannya dengan sepenuh hati dan dengan memberikan yang terbaik. Amin. Nah, kita lihat berikutnya. Di dalam Alkitab ada satu pribadi yang, ini saya suka sekali ayat ini dari zaman dulu, dari pertama bertumbuh di awal, yaitu dari seseorang namanya Daniel. Daniel dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Saya mau ajak kita baca sekali lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. So then this Daniel became distinguished above all other high officials and satraps. Because of excellent spirit was in him. And the king planned to set him over the whole kingdom. Saudara kalau baca Daniel pasal yang ke-6, ini cerita ketika Daniel dimasukkan ke gua singa sebenarnya. Jadi raja dia menetapkan kalau tidak salah ada 120 orang pemimpin-pemimpin, tapi di atas 120 orang itu ada 3 orang yang membawahi mereka, gitu, yang mengatur mereka. Dan Daniel itu adalah salah satu dari 3 orang ini. Kenapa? Raja Darius itu menetapkan seperti itu karena Daniel ini punya yang namanya excellent spirit. Nah, coba katakan sebentar excellent spirit. Jadi dalam bahasa Indonesianya dikatakan roh yang luar biasa. Nah kemudian berikutnya kalau dilihat memang ternyata Daniel luar biasa, dia punya excellent spirit, dia mengatur semuanya, dia membuat sukses, tetapi ada banyak orang yang tidak suka kemudian menjebak Daniel sehingga singkat cerita dia dimasukkan ke gua singa. Saya nggak akan masuk ke cerita ini ya. Tapi saudara lihat bahwa di sini Daniel adalah seorang pribadi yang unggul. Dia adalah pribadi yang excellent. Kenapa? Karena dia memiliki excellent spirit. Nah kita kembali. Di dalam bahasa aslinya, excellent ini di Alkitab ini dikatakan bahwa dalam bahasa Aramaiknya itu adalah yatir atau Ibrani. Itu berarti apa di sini? Surpassing. Surpassing itu melebihi gitu. Jadi kalau orang melakukan biasa, nah kalau surpassing itu lebih dari yang seharusnya. Saudara kalau melakukan pekerjaan di tempat pekerjaan atau di rumah, apakah secukupnya? Atau melebihi. Gitu. Kemudian artinya itu extraordinary, lebih gitu ya. Atau distinguish. Nah distinguish ini often used in students ya. Distinguish, honor misalnya. Dia berbeda, distinguish itu berbeda. Jadi dia beda dari murid-murid yang lain, dia beda dari orang-orang yang lain, beda dari pekerja yang lain. Jadi dia punya sebuah kualitas yang berbeda. Nah ini artinya yatir, excellent. Atau beyond others, beda sama yang lain. Nah saudara yang kasih Tuhan, kenapa Daniel dikatakan bahwa dia punya excellent spirit? Kenapa dia dikatakan excellence? Saudara bisa lihat bahwa ternyata Daniel ini dikatakan excellent bukan karena talenta dia loh. Bukan karena skill dia. Wah dia emang pinter, ya emang pinter, IQ-nya berapa misalnya. Oh dia kalau masak, oh kalau dia lakukan pertukangan, oh kalau dia misalnya mekanik, bengkel, emang jago dia. Karena memang skillnya luar biasa. Misalnya, tapi Daniel, dia dikenal bukan karena excellent skill, saudara perhatikan. Bukan karena excellent apa yang dia bisa lakukan. Tetapi dikatakan because there was something different inside of him. Because Daniel has
an excellent spirit. Nah, jadi spirit yang beda. Ini yang membedakan. So it says Daniel had an excellent spirit. Berarti apa? Sederhananya Daniel ini ketika dia bekerja, ketika dia ditempatkan sebagai pemimpin, ketika dia dipercayakan banyak hal, dia memiliki apa? Pertama, dia memiliki sikap yang baik, good attitude. Kemudian dia memiliki sebuah integritas. Sama apa yang diperkatakan dengan apa yang diperbuat itu sama, itu integritas. Apa yang ada di tempat yang terang dengan apa yang ada di tempat yang gelap itu sama. Ketika saudara berada di tempat ini, ketika saudara berada di tempat kerja, ketika saudara berada di komunitas atau di kamarmu atau di rumahmu, ada orang, tidak ada orang, engkau adalah pribadi yang sama. Itu adalah integritas. Banyak kali saya sebenarnya cukup sedih, banyak keluhan di mana orang Kristen sendiri, wah kalau di gereja luar biasa, tapi di tempat kerja, aduh pastor, begini. Nah, Daniel dia punya excellent spirit dan dia bertanggung jawab atas semuanya. Nah, saudara bisa lihat, kemudian ada satu quote yang saya tulis bahwa excellence begins on the inside before it appears on the outside. Maksudnya saudara, kalau engkau mau menjadi pribadi yang luar biasa, engkau mau excellence, harus dimulai dari di dalam kita. Karena roh yang ada di dalam kita itu yang akan memampukan kita untuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Wah, saya sebenarnya kalau melihat, saya mengucap syukur bahwa melihat kehidupan saya dulu, saya tidak mengatakan bahwa wah saya ini pribadi yang luar biasa, enggak. Tapi kalau saya lihat Tuhan dulu saya punya apa ya? Saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak punya seperti apa yang orang lain punya. Saya jauh, kalau dibilang pinter, saya sering sampaikan sekolah saya, SMA saya itu yang paling jelek di Bandung. Itu yang saudara bukan ini enggak dilebih-lebihkan, saudara suatu saat ke Bandung tanya SMA ini, mungkin enggak ada yang kenal gitu ya. Di mana mau nilainya berapa aja, itu pasti masuk di SMA ini. Justru karena waktu itu saya masuk SMA ini karena teman saya bilang, udah lu masuk SMA ini aja gitu. Jadi NEM SMP, NEM itu apa ya, nilai akhir, nilai Eptanas murni ya, itu sampai sekarang masih saya segel tuh. Karena ada yang 5, jujur ada yang 4, nggak tahu ada yang 3 apa enggak ya. Jadi saya nggak akan keterima di sekolah negeri, sudah pasti itu. Dan di sekolah swasta pun tetap lihat nilai dong. Jadi di sekolah ini pasti diterima dan diterima benar. Begitu. Jadi kayaknya kalau secara manusia, aduh saya punya apa, saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya diberkati dengan ayat ini bahwa oke, mari kita lakukan yang terbaik. Ada amin? Saudara mungkin kau pikir bahwa oh saya nggak seperti orang ini, oh saya nggak seperti dia. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat kembali tadi pagi saya renungkan bahwa satu hal yang paling berbahaya yang bisa kita masuki yaitu adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan seringkali itu yang paling sering orang lakukan. Wah kita bandingkan diri kita, oh tapi kan dia begini, oh dia udah punya ini, oh dia bisa ini. Oh that's the most dangerous game that you can play or you can enter. And it's actually I think the most game that many people play is the game of comparison. You compare yourself with other people. Bahwa sebenarnya di dalam Tuhan memanggil kita secara khusus. Tuhan memberikan kita talenta, gifts, karunia secara khusus setiap pribadi. Nah, tapi apa yang bisa kita belajar bahwa Daniel sekali lagi dia memiliki apa? Excellent spirit. So, jangan takut kalau engkau tidak bisa apa-apa misalnya. Well, meskipun saya lihat ini luar biasa. Banyak yang bisa. Kita punya banyak hal yang Tuhan percayakan. Tetapi yang penting yaitu di dalam diri kita. Kita punya excellent spirit. Diterjemahkan apa? Kita punya attitude yang baik. Kita punya sikap yang baik. Kita punya integritas yang baik. Kita bertanggung jawab terhadap setiap hal yang Tuhan percayakan. Lewat apa yang manusia percayakan. Di tempat kerja mungkin, atau di rumah, dimanapun, kita bertanggung jawab atas semuanya. Nah ini yang dikatakan excellent spirit. Nah untuk itu, saudara bisa lihat, Daniel, dia diangkat. Sebenarnya ada kemurahan yang dari Tuhan. Ada kepercayaan yang dari Tuhan. Sekali lagi kenapa? Karena dia punya excellent spirit. Nah ini yang saya berdoa supaya gereja Tuhan, di tempat ini kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang excellent.
Ada amin ya. Kita mungkin orang yang biasa, tetapi kita memiliki roh yang luar biasa, dan kita diperlengkapi dengan hal-hal yang luar biasa. Kalau saudara tahu, Tuhan memberikan hal yang luar biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Nah, terakhir, saya nggak akan panjang hari ini. Saya akan taruh dasar-dasar firman Tuhan untuk kita boleh masuk ke dalam firman-firman dalam minggu-minggu berikutnya. Kalau kemudian tadi pertama kita lihat kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan ada seorang teladan yang luar biasa itu Daniel, dia punya excellent spirit. Nah, bagaimana dengan kita? Kita lihat bahwa sebenarnya setiap kita dipanggil untuk kita boleh menjadi pribadi yang excellent. 2 Petrus 1 ayat 3, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang luar biasa sebenarnya, yang unggul. Kita boleh baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, untuk kita bisa lebih mengerti, let's see in English version. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. In other translations, who called us into virtue. Virtue is good things, good value. Nah, ini menarik. Jadi ternyata Tuhan juga memanggil kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini untuk kita bukan jadi orang yang biasa-biasa aja, betul ya? Untuk jadi pribadi yang luar biasa. Kalau di sini dibilang memang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tapi dikatakan who has called us to His own glory and excellence. Maksudnya apa? Kita dipanggil untuk menjadi, nah ini saudara mungkin kaget, menjadi seperti Tuhan. Dalam arti apa? Saudara, bahwa kita ini terus disempurnakan supaya memiliki karakter seperti Tuhan. Betul ya? Kita kan berdoa supaya kita semakin menyerupai Kristus. Menyerupai Kristus itu dalam hal apa? Bukan kita tambah panjangin rambut jadi gondrong semuanya gitu ya. Terus pakai kasut semuanya, bukan begitu. Tapi menyerupai Tuhan itu dalam dua hal. Yang pertama dalam karakter, yang kedua dalam hal karya. Karakter itu apa? Semakin karakternya sama dengan Tuhan, semakin sabar, semakin baik, semakin murah hati, dan seterusnya. Kemudian di dalam karya, karya itu apa? Kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Gitu. Nah, ini panggilan gereja Tuhan. Ingat bahwa dalam perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, masih ingat dengan minyak? Mereka dipersiapkan istilahnya. Sayangnya ada yang tidak siap dengan minyak yang ada, jadi ketika Tuhan datang, mereka tidak siap. Nah, kita ini adalah mempelai Kristus, betul ya? Kita sedang dipersiapkan untuk pernikahan anak domba. Ini yang mau menikah kan, wah, olahraga lah, diet lah, segala macam. Kalau orang mau nikah, wah jaga makan, jaga minum, mungkin kulitnya dijaga semuanya. Kenapa? Karena mau masuk dalam hari pernikahan. Nah, kita ini disempurnakan terus dalam karakter, dalam karya, supaya kita bisa menjadi bagian dalam pernikahan anak domba. Dalam arti apa? Yaitu supaya kita mencerminkan Kristus pada akhirnya. Betul ya? Jadi panggilan gereja Tuhan itu untuk mencerminkan Kristus. Bagaimana? Dengan kita excellence, dengan kita menjadi pribadi yang unggul, dengan kita melakukan satu hal yang terbaik, itu berarti kita sedang melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Nah, di dalam bahasa Yunaninya kali ini ditulis dengan kata arete. Arete atau Yunani ya, yaitu a good quality or excellence of any kind. Ada sebuah kualitas yang baik di dalam segala hal. Jadi kalau melakukan sesuatu, jangan melakukannya dengan biasa-biasa aja. Minimal attitude-nya gitu. Ya kalau gagal nggak apa-apa. Jangan khawatir, jangan putus asa kalau engkau gagal. Kenapa? Karena saudara, yang Tuhan lihat pada akhirnya itu bukan hasil. Bukan hanya sepenuhnya tentang hasil, tapi attitude kita. Wah, nanti saudara yang kita kan yang punya anak udah pada besar, kita lihat anak-anak seringkali ingin melakukan yang terbaik ya. Saya kemarin ini lihat teman saya pernah ke sini, Pastor David, Pastor Siani, itu suatu saat mereka diberkati, dulu
dari SMP, SMA katanya pakai motor, terus mereka diberkati Tuhan, mereka pastor juga di gereja di Bandung, mereka bisa beli mobil, bisa beli BMW. BMW-nya diparkir di rumah. Suatu saat anaknya yang masih kecil, pengen menyenangkan papanya. Dia ambil cucian, karena dia tahu biasanya mamanya kalau nyuci itu di dapur pakai apa? Piring jadi bersih pakai buat cuci piring atau buat apa. Dia ambil pakai sabut, dia cuci mobilnya. Itu anak kecil. Terus begitu disiram, kan baret-baret ya. Wah BMW loh. Waduh ketika Pastor David pulang, papanya pulang, dia lihat, puji Tuhan ini pastor udah teruji sebagai pastor gitu. Makanya jadi pastor. Dia tahan, dia pengen marah, tapi dia tahu ini anak mau melakukan yang terbaik. Betul ya? Hasilnya baik enggak? Enggak. Wah saudara, kalau saudara mengalami itu coba bayangkan. Apa yang akan kau lakukan? Waduh kayaknya, aduh mobil bagus-bagus ya, ini baret-baret. Aduh dia tahan, dia gak ngomong apa-apa. Sampai anaknya juga tahu bahwa dia salah sebenarnya. Akhirnya anaknya juga mau peluk papanya sambil takut-takut, sambil akhirnya dipeluk bapaknya, udah gitu gak lama, ini yang saya mau keluar dulu. Dia jalan keluar, saya lupa apa dia naik motor, apa dia naik sepeda, apa naik motor ya. Dia jalan keliling Bandung. Kenapa? Karena ada emosi yang kayaknya pengen marah, tapi ini anak masih polos ya. Gitu. Nah itulah Tuhan yang melihat diri kita. Jadi Tuhan gak melihat hasil sebenarnya. Semoga saudara gak salah tangkap ya. Bukan berarti Tuhan tidak mengharapkan hasil yang baik begitu. Tapi Tuhan melihat hati kita. Nah anak ini dia mau melakukan yang terbaik. Dan ketika dia melakukan yang terbaik, disitulah dia maksimal. Kata arete ini punya pengertian seperti ini menarik. Contohnya, pisau itu dia akan menjadi arete atau excellence ketika apa? Ketika dia bisa memotong dengan baik. Betul ya? Mau pisaunya mahal, mau pisaunya dari mereknya apa, tapi kalau dia tumpul, dia nggak excellent tuh. Tapi kadang-kadang ingat dulu lagi masa susah beli pisau di pasar mungkin cuma berapa ratus rupiah zaman dulu ya. Tapi pisaunya yang kalau pakai sebentar hitam, nggak tahu saudara pernah mengalami apa enggak gitu, karena besinya besi murah. Tapi kalau baru itu kan, wah motongnya luar biasa. Nah itu excellent, arete. Atau ekor kuda, bagaimana dia bisa menjadi excellent? Ketika dia bisa berlari dengan baik. Atau dia bisa berfungsi maksimal. Dia bisa, kalau keledai bisa membawa beban dengan baik. Jadi arete itu excellent ketika dia maksimal di dalam fungsi dia, dan dia bisa melakukan hal yang baik dari apa yang menjadi panggilannya. Ya pisau punya panggilannya itu untuk memotong gitu. Gitu. Saudara, bagaimana dengan kita? Kapan istilahnya kita menjadi arete? Kapan kita bisa dilihat menjadi excellence? Kuncinya sederhana, yaitu ketika kita mencerminkan karakter Yesus dalam hidup kita. Ketika dimanapun kita berada, kita bisa maksimal dalam talenta, dalam karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Ini berarti apa? Berarti kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita boleh hidup memenuhi panggilan awal Tuhan. Wah saudara yang kasih Tuhan, saya lihat ada banyak orang, mereka ketika mereka lahir, mereka diberikan banyak hal. Tetapi sebenarnya ada banyak orang mereka mati dengan kesia-siaan. Karena setiap hal yang Tuhan berikan itu tidak maksimal di dalam dirinya. Tidak dipakai untuk memberkati orang, tidak dipakai untuk menjadi hal yang baik begitu, tapi hanya disimpan dan pada akhirnya tidak maksimal. So being excellent person is actually you live according to the words of God and maximize your potential in the kingdom of God, for the kingdom of God. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kalau kita lihat ya dalam konteks pekerjaan contohnya, jadi excellence itu bukan berarti kita harus mengalahkan orang lain gitu. Wah kita harus nginjek orang lain. Jangan sampai itu kayaknya kalau ada orang yang diangkat lebih tinggi dari kita, oh kayaknya kita jadi gak seneng ya. Kenapa ya? Kemarin istri saya ini dapat hikmat luar biasa. Dia katakan bahwa jangan senang kalau lihat orang susah.
Dan jangan susah kalau ngelihat orang seneng. Benar ya? Kalau ngelihat orang seneng, kenapa kita susah ya? Kenapa ya kita yang jadi sirik ya istilahnya? Kenapa kita yang jadi kayaknya, wah dia kan, itu mah beruntung aja. Ya kalau orang diangkat, diberkati, puji Tuhan, kan begitu ya. Semoga diberkati lebih lagi gitu. Dan kalau orang susah, jangan ditunggu, wah ketika dia susah tuh kan, emang kan dari dulu juga emang dasarnya begitu, wah kita jadi seneng. Nah jadi jangan seneng lihat orang susah, jangan susah kalau lihat orang seneng, simple, sederhana. Betul? Nah jadi dalam konteks pekerjaan, waktu kita excellence, itu bukan berarti kita hidup seperti persaingan gitu. Wah kayaknya saya harus memiliki hasil yang lebih dari dia gitu. Untuk jadi yang paling hebat, paling pinter, paling yang luar biasa. Tetapi yang harus kita berkompetisi, yaitu kita berkompetisi untuk kita boleh memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan di dalamnya kita saling mendukung. Buat saya, apa yang saya bisa bantu untuk engkau boleh memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu. Karena kita punya masing-masing dipanggil dengan tujuan yang berbeda, diperlengkapi dengan hal yang berbeda. Ini contoh beberapa, 1 bulan lalu mungkin ya, beberapa orang tempat ini, beberapa leaders, beberapa couples, kita menjalani ada yang namanya tes karunia. Saya rindu suatu saat saudara boleh menjalani ini. Jadi kita dites nih sebenarnya, karunia saya ini apa sih? Jadi ada karunia rohani, ada karunia tentang kepribadian kita, bahwa tempat saya di mana sebenarnya? Apakah saya orang seperti ini atau orang seperti ini atau bagian saya di mana? Yang jelas contohnya, saya ini bukan orang yang istilahnya saya tidak diberikan talenta untuk bernyanyi. Ini sederhana ya. Makanya saya nggak pernah nyanyi di depan. Nggak coba-coba sebagai pastor bisa aja saya ambil mic gitu, wah ikutan nyanyi gitu. Waduh, ini hadirat Tuhan udah mau turun tiba-tiba hilang lagi, hilang gitu ketika saya nyanyi gitu. Bukan bagian saya gitu. Jadi saudara, dalam karunia rohani pun demikian, mungkin ada yang dipanggil untuk berkhotbah, ada yang dipanggil untuk Tuhan berikan spesifik ya, ada karunia di mana dia, kalau dia berdoa luar biasa gitu. Ada mungkin yang doanya biasa-biasa aja, kayaknya gak semangat. Ada banyak hal kita nanti bisa belajar dalam hal ini. Tetapi intinya apa? Bahwa Tuhan itu memanggil kita dan memperlengkapi kita masing-masing secara khusus gitu. Bagian kita kembali bukan membanding-bandingkan kita dengan orang lain, tetapi bagaimana kita berjalan di dalam panggilan Tuhan. Dan memaksimalkan setiap pemberian, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada amin? Wah ini gereja, kalau mengerti prinsip ini, kita akan jadi gereja yang luar biasa. Contohnya apa sederhana? Seperti tubuh Kristus, seperti tubuh. Mungkin ada yang jadi tangan, mungkin ada yang jadi kaki. Mungkin ada yang jadi kepala, mungkin ada yang jadi lutut kah? Mungkin ada yang jadi kelingking, ada yang jadi jempol. Mungkin ada yang jadi telunjuk. Wah ini, kamu mah kelingking gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Kalau gak ada kelingking ngerepot juga loh, kalau mau ngupil kan gak dapet-dapet ya. Mau pakai jempol kegedean gitu. Atau misalnya kita gak bilang, wih ya nih jempol gue jelek banget ya, hitam begini ya. Ada gak yang menghina diri sendiri? Kan gak ada ya. Tapi bagaimana gereja Tuhan, seringkali kita menghina bagian tubuh yang lain gitu. Padahal setiap masing-masing punya fungsinya, punya panggilannya. Wah kalau kepala sakit, mulut udah teriak-teriak, aduh minum obat. Si kakinya malas, enggak enak aja. Bagian gua aja yang ke sepatu, yang kotor di lantai. Kamu yang enak-enak, makan mulu, menikmati hal-hal yang enak. Enggak mau mogok gitu misalnya kakinya. Tangan juga iya enggak mau gitu. Makan aja sendiri kan bisa tuh, minta bantuan leher gitu kan. Enggak bisa begitu, tapi bekerja sama. Kenapa? Karena kita satu tubuh. So, masing-masing kalau kita mengerti panggilan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi yang kita diperlengkapi, wah luar biasa. Enggak ada sirik-sirikan, enggak ada gosip, enggak ada iri hati, dan justru kita saling mengangkat, saling memberkati, saling membantu. Untuk apa? Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan masing-masing excellence. Kenapa? Jadi excellence itu kan nggak bisa dibandingin misalnya dengan bahwa tangan ini dia bisa membentuk sesuatu, bisa masak, bisa bikin ini, bisa bikin ini. Coba jari kaki lu bisa nggak bisa kan gitu. Nah bukan begitu kan. Tapi apa? Bahwa dia punya fungsi masing-masing. Dan ketika dia berjalan sesuai dengan fungsinya, dia excellence. Saudara yang kasih Tuhan, jadi excellence itu kita menjadi yang terbaik sesuai dengan fungsi kita, sesuai dengan
panggilan kita. Ada amin? Nah itulah excellence. So, di dalam diri kita ada benih keunggulan. Karena kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang unggul. Atau menjadi pribadi yang excellence. Dan memiliki excellent spirit. Kenapa? Karena dengan menjadi unggul, sebenarnya kita sedang mencerminkan Kristus dalam diri kita. Dan kita sedang menyaksikan Kristus. Ketika engkau melakukan sesuatu yang terbaik, engkau tidak membanding-bandingkan. Engkau melakukan pekerjaanmu yang terbaik, engkau sedang menyaksikan Kristus. Mungkin orang protes, orang begini, udahlah, biasa aja lah, gak usah begini. Do your best. Disitulah engkau menyaksikan Kristus. Satu ayat terakhir, Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan bilang begini. Atau kita boleh baca sama-sama. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Nah, apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bahasa Inggrisnya dibilang begini, whatever you do, work at it with all your heart. As working for the Lord, not for human master. So this is well known as the whatever verse. No, whatever kalau bukan whatever gitu ya. Tapi apapun, kalau dibilang apapun itu berarti bukan hanya waktu kita di gereja, bukan hanya waktu kita melayani Tuhan di tempat ini. Tapi apapun yang kau kerjakan, sampai hal yang kecil. Berarti di tempat pekerjaan ketika engkau sedang assembly, ketika engkau sedang mengerjakan sesuatu, engkau menyusun sesuatu, mungkin engkau membuat sesuatu. Firman Tuhan katakan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Seperti apa? Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jadi motivasinya itu beda, spiritnya itu beda. Bukan berarti waktu, iya nih harus capai target nih. Kenapa? Biar naik jabatan atau naik gaji dong. Atau biar kelihatan baik sama bos, sama supervisor. Jadi bukan seperti itu. Bahwa saya melakukan yang terbaik karena saya tahu dengan apa yang saya lakukan, saya sebenarnya sedang melayani Tuhan di tempat pekerjaan saya. Ada amin. Jadi kita punya attitude yang melakukan yang terbaik. Dan nanti saudara, jangan takut. Bonusnya itu mengikuti. Kalau engkau excellence, kalau engkau belajar dari Daniel, atau banyak nabi-nabi Tuhan yang lain, orang-orang yang dicatat dalam Alkitab, mereka punya excellent spirit dan Tuhan berkati mereka. So bagian kita apa? Untuk kita boleh melakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah terakhir ada satu quote, bilang begini, bahwa target dari kita menjadi unggul, itu apa? Untuk menyenangkan Tuhan. The target of our excellence is an audience of one. Audience of one itu apa? Satu-satunya pribadi, Yesus Kristus. Jadi untuk kita excellence ini bukan untuk diri kita. Ya betul, ketika kita excellence kita menikmati hasil pekerjaan kita. Saya jamin. Kalau engkau melakukan yang terbaik, engkau akan diberkati. Engkau akan mendapatkan kemurahan mungkin dari bosmu, dari supervisormu. Tapi dari awal, kita punya excellent spirit, bahwa apa yang saya kerjakan, saya tahu ini adalah penyembahan saya. Pastor Rick Warren juga bilang begitu, bahwa excellence is an honor to God. Is part of our worship. Wah, jadi penyembahan itu bukan hanya di sini ketika kita mengangkat tangan, puji Tuhan. Tapi penyembahan ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena dengan demikian kita sebenarnya sedang menyaksikan Kristus. Kita sedang meneladani Kristus. Kita sedang melakukan kualitas nilai yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita, yaitu menjadi pribadi yang unggul, menjadi excellence. So saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak, mari kita boleh jadi pribadi yang excellence di tempat kerja, ada amin. Bukan untuk manusia, bukan untuk naik jabatan, bukan untuk naik gaji, tapi karena memang kita adalah cerminan Tuhan. Karena ada Tuhan dalam diri kita. Dan untuk Tuhan kita berikan semuanya. Kita boleh menjadi excellence yang sekolah, di dalam kau belajar, excel, lakukan yang terbaik. Atau di dalam keluarga, dalam peran kita. Jadi kita jadi excellence itu tidak bergantung dengan situasi, tidak bergantung dengan lingkungan. Kan
prinsip banyak orang bisa seperti ini. Oh kalau kamu baik, saya bisa lebih baik. Wah tapi kalau kamu jahat, jangan salah, saya juga bisa lebih. Nah, gitu ya, hafal ya. Tapi excellence itu pokoknya saya melakukan bagian saya. Kamu mau baik, kamu mau nggak baik, bagian saya untuk menjadi baik. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Betul? Saya mau dihina, mau di apa, nggak dihargai, saya melakukan ini untuk Tuhan. Kalau saudara punya mindset ini, apa yang kau lakukan itu akan berbeda. Apa yang kau jalani itu akan berbeda. Dan hasil yang akan engkau nikmati itu akan berbeda juga. So, mari kita boleh mulai dari hal yang kecil, bertanggung jawab dalam hal yang kecil, dan kita lakukan semuanya dengan satu spirit, yaitu the spirit of excellence. So, saudara yang kasih Tuhan, pagi ini saya mau tanam benih firman Tuhan ini. Kita lihat lagi, Tuhan kita Tuhan yang excellence. Daniel dia bisa excellence, dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena ada spirit yang excellence. Dan biar itu boleh menjadi bagian dalam diri kita masing-masing. Mungkin apa yang kau lakukan hal yang kecil, hal yang sederhana. Tapi ketika engkau memiliki excellent spirit, itu akan memiliki sebuah dampak yang besar. Bagi komunitas dan juga bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini, biar setiap benih firman Tuhan ini Tuhan, boleh tertanam dalam hati setiap jemaat Tuhan. Sungguh Tuhan, biar kami boleh mengerti lebih lagi bahwa keberadaan kami di tempat ini, dimanapun kami berada, dalam keluarga, di sekolah, di tempat pekerjaan, kami ini menjadi sebenarnya sedang dalam tugas. Kami ini adalah agen-agen Tuhan. Roh Kudus yang boleh tolong setiap kami, untuk kami boleh memiliki satu hati yang baik, hati yang boleh seperti Daniel Tuhan, memiliki excellent spirit, bahwa kami melakukannya bukan melihat untuk diri kami, keuntungan diri kami, tapi ini merupakan sebuah penyembahan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dari semuanya kami rindu Tuhan, biar Yesus itu boleh dinyatakan, boleh disaksikan, kebenaran firman Tuhan boleh diberitakan lewat setiap langkah atau kehidupan kami sehari-hari dari yang paling sederhana sekalipun Tuhan. Dan kami percaya ketika kami boleh berjalan di dalam Tuhan, taat terhadap firman Tuhan, Roh Kudus yang menyertai setiap kami, Roh Kudus yang boleh memberkati setiap pekerjaan tangan kami Tuhan, Roh Kudus yang boleh menuntun setiap kami, dan pada akhirnya Tuhan, kehidupan kami, panggilan Tuhan secara umum, yaitu boleh menyatakan Kristus, itu boleh menjadi saksi dilihat oleh banyak orang, membawa orang-orang kepada Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa, dimeteraikan firman Tuhan pada pagi hari ini, melekat dalam hati kami, berakar kuat, dan ini boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap firman-firman Tuhan di minggu-minggu ke depan, biar kami boleh lebih mengerti lagi akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan excellence itu boleh menjadi bagian atau gaya hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, setiap langkah yang kami jalani, kami boleh menjalaninya dengan spirit yang excellence. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati.